datang di Kamisteri, di mana kita akan mencoba mendengar, mempertanyakan, dan memahami hal-hal yang mungkin masih menjadi misteri dalam hidup di sekitar kita. Balik lagi bersama saya, Ari. Hari ini kita akan ngobrol bareng beberapa pelajar dari salah satu sekolah yang cukup tua ya di Jakarta gitu. Konon katanya sekolah ini punya banyak cerita angker, bahkan ada rekaman video penampakan gitu yang terjadi di sekolahnya. Tapi ya kita mau dengar langsung beberapa kesaksian horor mereka. Ya. Saat ini ada 3 orang di samping saya. Boleh diperkenalkan diri, nama. Halo semuanya, aku Ari. Halo, aku Alia. Halo, aku Audrey. Oke, thank you Kak Ori, Kak Alia, dan juga Kak Audrey. Nah, ini ada omongan kalau misalkan sekolah kalian sebagai sekolah tua itu punya cerita horor, dan bener nggak? Benar. Valid ya. Dan kalian adalah orang-orang yang mengalami juga. Bisa dibilang mengalami. Bisa dibilang Banyak mengalami. cerita-cerita juga kan beredar pasti. Oke, nah kita mulai dari cerita yang kalian alami sendiri secara langsung. Aku mau dengar cerita dari Alia. Kalau aku, waktu itu kan kita lagi di kelas kan, jam pulang. Jam pulang. Iya, Kalian pulang jam? jam 3. Jam Ya, 3 gitu ya. ya, setelah itu ada kegiatan eskul. Hmm, Itu kita sebelum turun, kan eskulnya di bawah. Sebelum turun itu kita masih di kelas nih. Kita main-main dulu, kayak dengerin lagu. Dan terus kayak main-main gitu-gitulah. Nah, habis itu di pintu kaca kita kan, pintunya ada kacanya gitu kan. Nah, itu di ruang kelas gitu di ya. ruang kelas. Nah, pintunya ada kaca itu, terus kayak ada orang, bener-bener bentuk orang lewat 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 pintu itu. Terus kita langsung lihat semua nih, nggak cuma aku doang, tapi ada lebih dari, pokoknya banyak. Ada berapa? 10 atau Kita 20? berempat di situ, semuanya lihat. Berempat ada di ruangan kelas itu. Nah, Dan ruangan kelas itu ada di lantai? lantai 3. Di lantai 3. Iya. Oke, ada orang yang lewat. Nah, kacanya ini cenderung transparan putih atau ada gordennya atau hitam? Transparan putih. Transparan putih. Dan kelas kita tuh ada di pojok ya. Jadi kalau buat ada orang jalan lagi itu pasti kelihatan, soalnya jendela itu kita belum pasang hordeng. Oke. Ya. Nah, di situ kita kok orang ini kok nggak masuk kelas gitu kan. Nah, kita penasaran, kita cek keluar. Nah, di situ aku cek keluar, itu benar-benar nggak ada orang sama sekali. Iya. Oke. Nah, kalau yang kamu lihat itu orangnya kan, kalau kaca transparan harusnya kelihatan dong. Ini bentuknya cowok, cewek, atau gimana? Bentuknya cowok, bener-bener kayak murid sekolah situ. Kayak murid sekolah. Pakai seragam, bener-bener ada bajunya, kelihatan seragamnya. Oke, gambarannya seorang kayak cowok sekolah di sekolahmu. Iya. Dan lewat gitu ya. Itu perkiraan di atas jam 3, sekitar jam setengah 4-an. setengah 4 sore ya. Iya. Oke, dan 4 orang itu ngelihat juga hal yang sama. Oke, terus setelah kamu cek gimana? Terus saya cek itu nggak ada apa-apa. Ya, terus di situ kayak kita pertama kayak positive thinking gitu. Mungkin itu bayangan. Terus yang lain juga nyata lihat bener-bener bentuk tubuh gitu, tubuh cowok gitu. Terus bener-bener pakai baju seragam gitu. Tapi emang nggak ada wujudnya pas kita keluar gitu. Oke, nah kondisinya itu ruang kelasmu tadi kamu bilangnya di pojokan ya? Iya, pojokan. Lantai 3 pojokan. Jarak dari ruang kelasmu ke tangga ini nggak terlalu jauh, kayak paling 1 meteran. Lebih nggak? Kurang. Lebih sih. Lebih. 2 meteran kali. Ya. 2 meteran ya. Nah, ketika misalkan kamu posisinya kan, kita nanti boleh gambarkan aja ya, nanti boleh minta tolong kamu gambarkan. Nah, ketika kamu ngecek dia ini posisinya sudah di ujung sini atau menuju arah sebaliknya? Di arah sebaliknya. Oke. Ada kemungkinan nggak kalau misalkan ini mungkin mandir-mandir aja terus dia turun lari gitu? Enggak, soalnya emang gak ada suara apa-apa gitu. Pas kita cek ke depan, kita pas lihat itu kita langsung cek Area tangga. Iya, itu benar-benar sepi, udah nggak ada orang sama sekali. Sepi, nggak ada orang sama sekali. Oke, lalu habis itu kita langsung kayak ya udahlah,
mungkin kita masih positif kan, terus udahlah kita turun aja gitu kan, buat ikut eskul gitu kan. Terus siap-siap nih ke bawah, pas turun tangga itu ada di belakang kita ada suara yang ngikutin jejak kaki kayak buk-buk gitu loh, pakai sepatu gitu. Terus pas kita lari dia ikut lari gitu loh, kayak bener-bener bunyi Seru suara banget. Oh my God. napaknya itu bener-bener bunyi gitu. Terus kita langsung kayak panik gitu kan sampai bawah. Ya kita kayak sempet ada yang teriak gitu loh teman-teman aku. Temenmu sampai teriak gimana? Ya kayak itu nggak, pertama ngomong kan, pertama yang jalan biasa nih kayak masih itu ada dengar gak ada suara itu, nah kita diem dulu kan, diam. Terus dengerin, nggak ada apa-apa. Yang tuh kayak yang satu ini nih, satu anak ini kayak ngeyel gitu loh, kayak nggak percaya gitu-gituan, kayak udah lagi itu cuma paling emang suara kayak kita nggak sih gitu kan. Udah tuh pas kita diem itu memang beneran ada gitu keturun gitu loh tangga kayak. Jadi ketika kalian diem pun suaranya itu Iya, juga turun. Iya, ikut turun gitu. Terus kita langsung kayak di situ kita langsung teriak gitu loh, kayak wah gitu loh, kayak terus kayak rame gitu. Terus kita langsung turun teriak-teriakan sampai di bawah gitu. Terus pas di bawah ada ketemu guru gitu, terus guru sampai ngeliatin gitu. Kita teriak-teriakan kenapa? Tapi kita nggak ada yang cerita setelah itu. Oh, sampai saat kalian turun pun itu guru, kalian nggak cerita ke guru sama Iya. sekali. Iya, sampai sekarang pun kita nggak pernah cerita siapa-siapa. Jadi kayak temen, dan sekarang iya di sini. Oke, jadi itu bisa dipastikan kalau itu bukan suara gema, karena kalau ketika kalian berhenti cuma berdiri aja, suara langkah kakinya itu turun tangga itu masih ada. Masih ada. Karena aku mencoba berpikir ya, kita coba memahami gitu. Oh iya, mungkin ada anak sekolahmu gitu yang entah mungkin beda angkatan atau beda jurusan gitu, yang mungkin kamu nggak kenal. Oh iya, mungkin dia bolak-balik terus turun gitu. Iya. Dan ternyata berdasarkan pemahaman kalian langsung, oh kelihatannya ini bukan anak kecil nih, karena nggak ada suara dia turun dan juga ada tetap suara kaki turunnya ketika kalian cuma diem gitu. Nah, kondisinya kalian berempat di kelas. Seingatku ada satu anak lagi ya, Inayah itu juga ikut ya. Ada Inayah, salah satu anak magang kami. Kalian langsung beres-beres setelah kalian apa misalnya? Lihat si yang sosok gitu, yang kita lihat dari bayangan. Mukanya cukup jelas atau enggak? Iya, kalau mukanya tuh kalau bagi aku ada namanya Amar. Kalau aku ngeliatnya kayak Amar. Salah satu teman kalian. Iya. Dan dua yang lain lagi ada yang bilang bentuk temen atau lagi yang namanya Raffi. Jadi beda-beda gitu. Tapi sama-sama lihatnya cowok gitu. Tapi bentukannya Amar dan Raffi ini cenderung sama atau beda? Beda. Jauh Kak. Jauh. Tapi ya itu beda. Kalian masing-masing lihat orang wujud ini beda ya? Iya. Jadi ternyata ada kemungkinan nih ya, kita nggak tahu ya, karena aku pun juga belum pernah melihat penampakan secara langsung. Tapi ketika sosok ini menampakkan diri, sangat mungkin beda-beda tiap orang. Iya, benar. Kalian sebelum mulai ekstrakurikuler itu apakah mengalami kecapean sehingga mungkin enggak, kita kayak lagi have fun aja gitu kan. Have fun aja. Oke, dan itu emang lantai 3 ruanganmu, apakah sebelumnya itu terkenal? Enggak, itu karena gedung baru gitu, termasuk gedung baru jadi terus baru kita tempatin. Termasuk gedung baru pun juga mengalami kisah horor kayak gini. Iya, benar. Oke. Kayaknya lebih sering di gedung baru daripada gedung lama. Justru yang serem tuh di gedung baru ya. Banyak banget. Walaupun tergolong sekolah tua, gedung baru ini berapa tahun kurang lebih? Kayaknya pas pandemi. Sekitar tahun 2020 ya. Iya. Itu termasuk baru, tapi mungkin bisa dibilang lebih serem karena yang lantai 3 sama lantai 4 tuh sepi banget. Sepi banget. Walaupun ada yang di situ misalkan pada lagi di lab, tapi emang sepi Kak. Di lorongnya sepi banget. Kalau lantai 1 2 itu tempat kelas atau apa? Kelas. Kalau kelas biasa. Kelas biasa. Kalau lantai 3? Lab. Dan kalau tadi itu kamu di labnya atau? Di labnya. Di labnya ya. Kalau lantai 4? Sama. Lab juga. Oh, makanya itu cenderung sepi karena biasanya dipakai pas waktu pelajaran aja gitu ya. Oke. Ini cerita yang agak bingung juga ya, nggak bisa kita pahami logis juga, karena hal yang pasti itu yang buat aku bingung itu adalah
ketika si kalian misalkan entah berapa orang lihat oh ya sosok ini, saat yang lainnya lihat sosok yang beda lagi gitu, itu cukup aneh gitu, dan sampai saat ini pun belum ada jawaban. Iya. Oke, masih menjadi misteri. Oke, saat ini aku pengen tanya juga sama Audrey. Tri, gimana kalau pengalamanmu kisah horormu di sekolah? Nah, kalau aku tuh sama di lantai 3 juga di lab. Jadi Lantai 3 juga? iya di lab. Jadi tuh aku kan dingin kan di lab. Aku pengen buang air kecil, aku kamar mandi sendiri karena teman-teman aku tuh lagi pada sibuk kan. Itu jam pelajaran? Itu jam pelajaran, kebuka siang kalau nggak salah, sebelum istirahat kedua. Nah itu emang sepi banget di lorong tuh, emang sepi banget. Terus Sekitar kayak, jam 11-an ya berarti ya? Iya. Terus aku kayak ya udahlah seberani aja gitu. Nah di pintu utama kamar mandi itu kan aku masuk, aku tutupkan pintunya sebelum aku masuk ke bilik. Nah pas aku masuk ke bilik, di bilik sebelah aku itu posisinya ada kayak nyala yang semprotan Flash? Iya yang semprotan gitu. Terus aku kayak aduh apa ya, terus aku mau lihat-lihat ke atas kayak gini kan. Nah kebetulan tuh kamar mandi biliknya tuh atasnya kayak ada kebuka gitu. Terus aku lihat ada rambut yang jadi antara bilik aku sama bilik yang serem itu ada rambut kayak gitu menjuntai. Terus aku kayak langsung buru-buru pas aku lihat ke depan kok pintunya masih ketutup, pintu utama kamar mandi, karena kan aku pikir orang kan, cuman kok masih ketutup pintunya, tapi nggak mungkin juga orang setinggi itu. Nah aku nggak berani tuh ngecek bilik yang serem itu, aku nggak berani buka, akhirnya aku langsung lari ke lab. Karena soalnya tuh benar-benar posisinya aku sendirian, soalnya nggak berani sama sekali buat ngecek. Itu doang sih. Mungkin itu ya alasannya kalau cewek itu ke toilet sukanya ngajak temen ya? Mungkin kayaknya gara-gara itu sih. Mungkin karena ada alasan satu dan lain hal kayak ketakutan kayak gitu. Nah, aku mau tanya, kalau misalkan di toilet sekolahmu di bagian toilet perempuan, nah itu satu toilet isinya berapa bilik? 5. Nah, ini apa? 5 sampai 6. Kalau yang tempatmu itu bilik kedua, aku di bilik kedua, yang dari serem itu bilik pertama. Oke, jadi ada begitu masuk, itu ruangannya, toiletnya, lampunya nyala, mati, redup gitu. Selalu redup. Kamar mandi kita selalu redup, Pak. Oke. Itu kebantu sinar matahari buat cahaya. Oke. Nah, kondisinya redup. Begitu kamu masuk, kamu milih toilet bilik kedua. Bilik kedua. Yang bilik pertama itu sebelum hari itu aku tuh udah ngecek itu rusak. Oh, rusak. Terusnya jadi rusak. aku nggak ke situ lagi, jadi aku ke bilik kedua. Cuman aku denger kayak kok ini ada air. Ngerti. Nah, bilik kedua itu yang akhirnya kamu masukin atau? Yang aku masukin. Oke, sedangkan posisi bilik yang kamu bilang ada rambut menjuntai itu di bilik nomor pertama. Yang rusak. Iya, nah, rusak. Berarti kan kamu begitu masuk harusnya melewatin bilik yang pertama dong? Iya, posisinya pintunya tertutup, Kak. Tertutup? Iya. Dan kan kalau dikunci itu kan kelihatan warna merah, nah ini tuh warna hijau, jadi aku pikir ya siapa yang mau masuk situ, nggak ada orang juga karena nggak dikunci. Oh, tertutup tapi tidak terkunci ya? Iya. Kayak gitu itu model biliknya itu apakah bisa ngelihat ada sepatunya, ada kakinya atau enggak? Bisa ngelihat. Tapi kamu enggak? Aku nggak berani. Sebelum itu nggak berani ngelihat gitu ya? Nggak berani, takut tuh kalau lagi kayak gini terus buah. Dan itu kan kamu tahu itu rusak itu hari sebelumnya atau? Hari sebelumnya. Hari sebelumnya itu rusak, flashnya itu nggak nyala. Flashnya nggak nyala, sama semprotannya yang nggak bisa dipijat itu. Tetapi ketika kamu masuk nyala. Iya, semprotannya kayak. Oke, dia nyala terus atau cuma sebagian gitu? Dia nyala kayak orang biasa, ada orang di kamar mandi. Terus pas aku langsung buru-buru keluar, kan aku ngecek pintu dulu tuh. Nah itu udah mati posisinya, udah nggak ada air, udah nggak ada suara air. Dan rambut menjuntai ya? Iya, itu yang paling serem sih. Aku kayak masa iya orang ngintip, kan nggak mungkin. Itu kan tinggi. Itu tinggi banget tuh. Dan sebagian besar kan kalian kan bisa dibilang sekolahnya negeri kan? Iya. Kita nggak perlu sebut nomornya atau berapa. Mostly
berhijab kan ya? Mostly ya. Hijabnya warna Putih. putih. Jadi tidak mungkin kalau itu jilbab yang digantung. Iya, Iya. betul. Malah Oke. kelihatan Kak, karena kelihatan banget itu rambut panjang. Rambutnya kayak gimana? Rambutnya hitam, Kusut nggak? terus kayak sapu ijuk. Oh, Iya, kayak sapu ijuk. Ah. Dan itu kayak kelihatan panjang banget. Makanya aku pikir siapa punya rambut sepanjang ini gitu yang sekolah di sini. Anggap aja biliknya segini nih. Terus rambutnya itu menjuntai sampai seberapa? Enggak sampai gua kayak cuma segini doang Kak. Oke. Sampai iya makanya. Kondisi biliknya itu berapa meter kurang lebihnya? Gimana ya? Segini deh Kak. Dirimu berapa? 160. 160. Biliknya kurang lebih Itu masih tinggi lagi di aku. 2 meter atau kayak 2 meter pasti. Iya, 2 meter. 2 meter. Jadi agak aneh ketika ada orang yang rambutnya menjuntai digantung gitu ya. Kayaknya itu kayak gak masuk Ngapain? akal, kayak ngapain. Dan itu toilet duduk jongkok Iya, itu duduk. Sangat aneh juga ya, misalkan Anda kata manusia gitu, dia berdiri terus entah rambutnya ke situ. Masa iya Masa dia iya nginjek iseng WC? banget. Kayak ngapain dia nginjek WC terus ngeliatin rambutnya ke situ? Itu bukan sapu atau apa gitu. Bukan, karena gak ada sapu di kamar mandi ini. Iya. Karena benar-benar cuma WC, udah cuma Biar WC doang. Oke, jadi bisa dipastikan itu bukan manusia, murid atau guru ya. Ya, saya udah gak bisa berpositif tinggi. Soalnya perasaan saya tuh juga kayak aduh merinding banget. Udah kayak pengen pulang aja. Oke, nah ketika kamu dari situ selesai buang air gitu, langsung buru-buru kan ya, Ya, balik ke kelas gitu. Ada yang kamu ceritain nggak, guru atau temen gitu? Ada temen yang biasa aku berdua itu aku ceritain, terus aku juga sempat cerita ke Ori kalau nggak salah ya, lupa. Itu tuh udah lama banget ya, soalnya Kejadiannya di kamu kelas berapa? kelas 10-an. Kelas 10, ketika kamu masih jadi murid baru ya? Iya, itu pas kelas 10 semester 2 itu. Kelas 10 semester 2. Oke, dan kamu cerita ke Ori, ada ke guru? Enggak pernah cerita dulu. Kenapa kok kalian tahu kejadian itu jarang cerita ke guru? Kayak ngekip aja sendirinya. Yang buat sendiri aja udah. Soalnya kan ada yang kayak mitos gitu loh Kak, kalau misalkan diceritain langsung gitu pasti ada kenapa. Ah, iya, gitu. Kakak pernah dengar gak mitos kayak gitu? Enggak. Kalau misalkan kakak kayak kejadian horor nih, tapi kakak nggak boleh cerita pas saat itu juga, Oh, oke. ceritanya di tempat lain atau di hari lain gitu. Oke. Nah, ini jadinya kamu ngekip dan cerita ke teman-temanmu paling ya pulang sekolah gitu atau langsung gitu. Itu selain kamu ada yang pernah mengalami kejadian serem juga nggak di toilet itu? Saya Oh, Ori pun juga pernah. Oke, di toilet lantai 3 emang lumayan sepi sih Kak. Karena kan tadi kan Ya. kalian bilang laboratorium ya? Iya, lab sepi. Terus mungkin dibilang salah satu toilet paling kering kali ya. Paling kering. Iya, paling kering. Terus jadi Maksudnya gimana paling kering? paling kering karena jarang dipakai. Oh, oke. Iya, jadi antara mereka turun ke lantai 2 atau naik ke lantai 4. Nah, kenapa nggak beli lantai 4? Nggak tahu, kebanyakan ke Karena lantai 4 biasanya di lantai 3 itu gak ada air. Dan WC-nya sering rusak. Iya, jadi kadang Oke. sering rusak, gak ada air. Jadi kita tuh antara turun ke lantai 2 atau lantai keempat. Jadi salah satu apa namanya, kamar mandi yang paling kering lah istilahnya gitu. Nah, jadi pas aku masuk aku berdua sama temenku. Itu siang. Aku kalau nggak salah habis tidur siang gitu. Oke, itu kamu kelas Kelas 11. kelas Kelas 11. 11 semester 2 deh kalau nggak salah. Oh. 11 semester Ke 2. sekolah bisa tidur siang. Itu lagi free class gitu loh, Kak. Oh, oke. Jadi kayak habis free class, tugas udah selesai. Terus dulu kan suka nggak masuk. Habis makan aku suka tidur sama temenku. Dan temenku juga tidur kan ternyata. Pas bangun, sama-sama mau ke toilet. Biasalah kalau habis tidur kan. Nah, pintu utama tuh udah ketutup. Nah, di samping pintu utama itu kayak ada jendela kecil gitu. Kayak dari seng. Isinya tuh pipa-pipa uap-uap gitu. Oh, oke. Iya. Nah, terus itu kayaknya nggak dikunci. Kan kalau misalkan seng ketutup beneran banget ya, nyaring. Aku sama temanku masuk ke 2 bilik paling depan yang dimasukin dia tadi.
dan aku masukin toilet paling ujung yang pertama, temanku di sampingnya. Kamu masuk toilet 1, Iya, aku masuk toilet 1, sedangkan temanmu di toilet nomor 2. 2. Ya, kita berdua masuknya barengan. Hmm. Terus langsung tutup pintu, udahlah di dalam. Terus tiba-tiba pas kita di dalam, kok ini bunyi nih si jendela seng ini. Dibuka, dibuka, tutup lagi. Maksudnya kan kedengeran ya kalau misalkan pintu kayak gitu. Nah, itu sering banget, Kak. Terus kalau misalkan aku mikir, atau mungkin angin, tapi kan pintunya ketutup. Kalau misalkan angin pintunya kebuka, dari jendela luar ke pintu masuk itu masa belok sih anginnya? Iya sih, Agak kurang logis gak ya. logis juga kan. Kalau misalkan itu kan kayak balkon gitu, balkon atasnya kan kebuka. Terus dari balkon masa iya belok masuk ke pintu, kan gak mungkin juga kan. Betul. Terus akhirnya karena aku sama temenku dengar, temenku nyautin lah, di depan ada orang gitu kan. Terus aku bilang nggak ada, pintu ketutup, kalau ada orang pasti kebuka dong pintunya. Terus dia bilang, terus itu siapa di depan? Nggak tahu. Terus akhirnya aku keluar duluan. Terus karena aku emang orangnya agak sengean ya, jadi aku tantangin, aku bilang, bisa diem nggak, berisik nih soalnya, aku gituin. Tapi dadaku emang ketus. Terus saat itu udah berhenti diem. Dan pintunya nggak geser-geser? Enggak, jendelanya nggak jendela. geser-geser. Oke. Dan ya mungkin gara-gara cerita dari Audrey ya, itu kan momen ke toilet gitu nggak mungkin sendiri ya. Gak deh kayaknya. Dan itu bilik di mana kamu tadi itu masuk, itu bilik di mana penampakannya si Audrey ngeliat itu ya. Karena emang itu bilik paling depan, Kak. Aku sukanya bilik yang paling depan. Begitu WC duduk WC kan duduk cuma cuma 2. satu sama bilik 2 doang. Oke. Jadi itu ya pilihannya itu ya, antara kita mau pakai WC horor atau WC di samping WC horor. Oke. Ini aku ada satu deh, Kak, pengalaman yang bukan di gedung baru. Oh, boleh. Di gedung lama. Jadi waktu itu, ini sore, maghrib, 5:30 gitu. Jadi, ini acara apa 5:30? aku habis ekskul. Oh, habis ekskul. Iya, kan aku jadi salah satu pengurus ekskul. Jadi aku pulang salah satu yang paling lama. Dan biasanya aku pulang bareng sama temanku. Tapi temanku tiba-tiba kayak ada urusan gitu. Tapi dia nggak ngomong kalau dia ada urusan. Jadi aku muter berdua sama temanku. Emang itu maghrib ya. Udah kedengeran orang-orang salawat juga di maghrib. Tapi aku maksa mau muter. Muter itu dari mana ke mana? Dari muter, kan bentuk sekolah kan kayak kotak panjang gitu ya. Oke. Nah, jadi aku muter misalnya dari titik A, terus muter lagi ke titik A lagi. Oke. Jadi muter dalam rangka? Nyari temanku. Oh, oke. Jadi aku berdua sama temanku ini nyari temanku ini. Nah, pas jalan-jalan, tiba-tiba ada salah satu kamar mandi di paling pojok. Tiba-tiba aku dengar ada suara teriak cowok, tapi dari atas. Jadi seberangku itu aula di lantai 2 gitu. Terus aku dengar ada yang teriak dari atas. Terus aku sama temanku berdua diem dong. Itu siapa? Aku kira itu temanku yang aku cari. Terus aku sautin, siapa? Aku gitu, tapi nggak ada yang balas lagi. Terus temanku kayaknya emang udah ngerasa nggak ada, kayak ada something gitu. Makanya aku didorong-dorong terus gitu. Jadi akhirnya aku muter balik, terus sampai ke depan ruang guru itu. Pintu ruang guru tuh gede, Kak. Yang satu bisa kunci, yang satu bisa kebuka. Tapi kayaknya itu kan udah sore ya, siapa sih guru di situ? Tapi aku dengar kayak ada yang meja didorong-dorong, kursi didorong-dorong gitu. Terus aku diam di depan pintu itu, aku liatin, aku dengerin, ini mau aku dorong pintunya karena aku penasaran, masa ya ada guru sih di dalam gitu loh. Tapi sama temanku bener-bener langsung ditahan. Terus itu orang udah masih dengerin udah. Rata-rata guru sekolahmu atau OB gitu itu pulangnya jam? Kalau guru jam 3, jam 3-an langsung pulang biasanya. OB gitu? Kalau OB sampai sore. Kalau OB sampai sore. Jam 4, 5 atau? Sorean lagi bisa. Kalau maghrib juga masih ada. Iya. Sesuai mood mereka pulang. Tapi lampunya nyala atau enggak? Itu aku nggak sempet lihat, Kak. Oh, nggak ada kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Kalau misalkan ada jendela pun ketutupan sama hordeng. Jadi aku nggak bisa ngintip gitu. Terus udah langsung didorong sama temanku. Soalnya aku bener-bener kalau misalkan yang kayak gitu suka ketarik sendiri gitu loh. Akunya suka
suka nyamperin sendiri gitu. Oh, kamunya emang punya rasa penasaran Penasaran. sama Iya. hal-hal seperti itu. Iya. Nah, kalau yang tadi itu ada suara di aula ya? Iya, ulah. Itu di lantai 2. lantai 2. Kamu nggak menuju ke sana? Jadi mau aku samperin. Kayaknya pas itu kan lantai 2. Nah, tangganya itu kalau mau ke lantai itu dia harus dari depan. Hmm. Dan itu kalau mau ke ruang guru harus lewatin tangga itu. Hmm. Nah, ini aku mau naik ke atas, ada nggak ya di atas? Tapi ditahan dulu sama temanku karena itu udah gelap banget posisinya. Hmm. Beruntung ya kamu punya teman yang mau menahan kamu ya. Temanku aku udah pengen apa ke atas aja ya, mau ngecek gitu. Aku udah ngomong gitu berkali-kali ke temanku, tapi kayak udah lah nggak usah gitu. Tapi emang karena emang udah gelap banget, emang udah maghrib. Bentar lagi itu kalau aku naik azan maghrib itu kak. Dan fun fact itu hari Kamis. Oke. Iya, aku juga malam Jumat, iya. Kamu juga malam Jumat Iya. kejadiannya? Kamu siang-siang sih. Oke. Nah, terus ada satu cerita lagi katanya itu yang bersuara di tengah-tengah ujian. Oh iya, Gimana itu? itu kelasku juga. Kenapa harus kelas aku mulu ya? Itu di gedung lama, gedung baru? Gedung baru, lantai 2 sekarang. Jadi posisinya kita lagi ujian, tiba-tiba di belakang ada yang nyanyi. Jadi kan kalau misalkan ujian kan satu-satu ya, duduk-duduknya masing-masing. Bangkunya. Nah, paling pojok itu ada bangku kosong satu nggak kepakai. Ada satu set meja sampai bangku tuh nggak kepakai. Terus tiba-tiba dari situ ada yang nyanyi. Tapi masalahnya pas ditanyain dengar suara apa enggak, dengar, tapi beda-beda. Ada yang bilang humming doang, ada yang bilang sama nyanyiin satu lagu bait gitu loh. Dan ternyata yang bikin serem adalah guru pengawasku pun dengar dan disamperin sama guru pengawasku. Kalau guru pengawas dengernya apa? Humming Nah, atau? itu nggak tahu, kayaknya nyanyi deh. Soalnya dia nanya ke temenku, kamu nyanyi ya tadi gitu. Terus kata temenku, enggak bu, saya nggak nyanyi. Tapi temanmu yang ditanyain sendiri itu mendengar atau gimana? Dengar semua kan satu kelas. Tapi mau beda-beda, ada yang humming doang, ada yang satu bait gitu. Oke, nah itu kan tengah-tengah ujian ya? Iya. Terus setelah temanmu mengaku tidak, gitu tetap berjalan seperti biasa ujiannya atau gimana? Saya ujian tetap berjalan seperti biasa. Tapi hari setelah itu, aku sempat ngelihat penampakan di depan temanku. Jadi aku duduk di baris ketiga. Temanku itu di baris pertama. Dan di depannya dia tuh aku ngelihat kayak siluet kuning gitu. Tapi berbentuk orang. Tapi siluet kuning. Terus abis itu, pas abis aku lihat siluet itu, pintu kelasnya digebrak. Terus dibuka lagi, digebrak lagi. Dibuka lagi, digebrak lagi. Kamu lihat bayangan kuning itu yang buka tutup itu? Nggak lihat, tapi ya emang abis aku ngelihat si siluet kuning itu sekilas gitu ya? Sekilas doang, tiba-tiba pintunya dimainin. Kan kalau pintu digebrak kan kencang banget ya? Betul. Dan kedengeran dong pasti kesekekannya apa, gagang pintunya. Terus pas dibuka, bener-bener kayak stek, dibuka. Terus dilepas. Terus didorong lagi. Bunyi lagi, masuk lagi. Buka lagi. Itu aja terus. Guru pengawasmu nggak nyoba ngeliatin gitu? Kayaknya itu lagi nggak ada pengawas deh, pengawasku lagi kemana gitu, atau mungkin at some point guru pengawasku kayak yaudah abain aja gitu, mungkin karena guru-guruku juga udah pada tahu ya. Dan itu dibiarkan sampai selesai. Dan itu kayaknya nggak sehari 2 hari deh, kayak ada mungkin kayak selama ujian seminggu itu kayaknya ada aja. Oke. Nah, ketika mungkin bisa dibilang ini kan bukan pengalaman 1-2 orang ya, 3 orang bahkan lebih ya. Dia yang kami ajak ke sini kalian bertiga, dan mungkin masih banyak rekan-rekan kalian yang mungkin juga ngerasain juga gitu. Nah, lapor sekolah pun juga enggak ya? Itu kan ada guru ya kak. Jadi kadang aku cerita ke guru dan guru pun pasti tahu gitu, karena di situ ada guru pengawas. Dan aku sempat lapor ke salah satu guru olahragaku, dia bilang digangguin ya di lantai 2 gitu. Terus dia bilang iya pak, digangguin, pintunya dimainin gitu. Terus dia bilang oh yaudah biarin tuh anak kecil lagi main-main gitu. Anak kecil atau
sosok kecil. Nggak tahu, tapi dia bilangnya anak kecil, dan aku pun ngerasa aku suka dapat feeling gitu kayaknya, oh ini anak kecil gitu. Aku nggak tahu itu anak kecil, nggak tahu sosok kecil, tapi intinya kita berdua bilang itu anak kecil gitu. Oke. Iya. Bisa dibilang ya entah di gedung baru bahkan juga di gedung lama pun banyak kejadian horor, hal-hal yang masih misteri, walaupun mungkin sebagian dari kalian juga belum pernah lihat secara langsung nyata. Kalau Ori melihatnya siluet, kalau kamu pernah diganggu lihat rambutnya, kalau kamu cuma lihat bayangannya tapi beda-beda orang ya. Iya, betul. Dan juga nanti boleh kita share juga ada penampakan ya, poci. Ya poci, ada dua kasusnya. Oh ada 2. Ada satu ada poci, satu lagi ada di depan salah satu kelas, misalnya depan salah satu bengkel, itu ada pohon tinggi, aku lupa tuh pohon apa, terus di pohon itu ada kaki pakai boot segini, pakai boot, sepatu boot di atas lagi duduk gitu. Tapi aku nggak tahu deh itu masih ada CCTV-nya apa enggak, karena udah 2 tahun yang lalu kayaknya. Tapi kalau yang Mas Poci ini kan ada dokumentasinya ya kan ya dari teman-teman ya, dan itu kejadiannya kurang lebih gimana Dre yang kamu tahu? Saya tahu cuma kayak rame nih, ini apa sih rame-rame di grup, pas saya buka Poci lagi duduk di ruang kelas gitu, terus kayak ini saya sempat mikir ini editan apa enggak ya, terus saya tanya kakak saya, coba deh lihat ini editan apa enggak, terus kata dia enggak deh soalnya gue merinding gitu. So pas dilihat tuh kayak perasaan gue langsung merinding nih, kayak bukan editan. Di CCTV itu kan di CCTV ya kak, di timestamp-nya ada jam 1:30 pagi. Jam 1:30 pagi. Itu kan kalau nggak salah 2024 bulan Oktober ya? Ya Oktober ya, nggak tahu ya Oktober. Oke. Ya nanti boleh kita masukin aja footage-nya seperti itu. Di lantai 2 itu kak. Di lantai 2 gedung baru. Iya gedung baru. Lantai 30, lantai 30. Kenapa? Di ruang 30. Di ruang 30, oke. Dan sebagian besar kalau teman kalian dengar cerita-cerita dari teman kalian tuh banyak juga ya? Banyak. Ya. Oke, mungkin sekian aja podcast misteri kita. Banyak hal-hal yang bisa dibilang apa ya di luar logika seperti itu, tapi ya misteri mungkin nggak semuanya bisa terpecahkan. Kita bisa ya menikmati, mendengarkan, memahami, dan ya udah biarkan itu menjadi sebuah misteri dalam hidup kita. Oke, thank you buat 3 rekan-rekan yang udah berbagi di sini. Saya Ari dan juga sampai ketemu di podcast selanjutnya. Thank you.